Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajri Holilizain. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang etika profesi polisi. Untuk mengawali penjelasan pada video kali ini, saya akan memberikan pengantar juga definisi apa itu profesi polisi sebenarnya. Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya, manusia yang satu pasti akan membutuhkan terhadap manusia yang lainnya. Oleh karena itu, manusia dicap sebagai makhluk sosial atau dalam bahasa Latinnya disebut dengan zoon politikon. Hal ini sudah menjadi fitrah atau sifat dasar dari manusia itu sendiri, sehingga dalam berinteraksi antara manusia satu dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, itu tidak menutup kemungkinan kepentingan seorang individu itu akan bertabrakan atau tidak sesuai dengan kepentingan individu lainnya. Untuk mengatasi hal ini, manusia dengan kelebihan akalnya itu membuat suatu kesepakatan atau suatu perjanjian di mana dari suatu kesepakatan ini mereka tuh mengeluarkan nilai-nilai atau norma-norma yang diterapkan secara menyeluruh dan mengikat di dalam suatu kelompok sosial atau masyarakat. Dan norma atau nilai ini yang nantinya akan menjelma menjadi sebuah hukum. Dalam pelaksanaan hukum dalam lingkup sosial atau lingkup kemasyarakatan, kita sadar bahwa dalam pelaksanaan itu kita membutuhkan suatu alat atau badan yang mereka itu bertugas untuk mendisiplinkan masyarakat, mendisiplinkan hukum, menanamkan dan juga menjalankan hukum tersebut ke dalam setiap lini kehidupan masyarakat. Karena kita tidak bisa menjamin semua orang di dalam lingkup masyarakat tersebut akan mematuhi hukum tersebut. Oleh karena itu, kita membutuhkan alat atau badan yang telah disebutkan tadi. Badan atau alat yang telah kita sebutkan tadi itu harus menjunjung tinggi hukum agar dapat mencapai tujuan dari terbentuknya hukum itu sendiri. Menurut Profesor Subekti, beliau mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban untuk mencapai kemakmuran bagi kehidupan masyarakat. Nah, oleh karena ini, maka tugas-tugas dari badan atau aparat yang kita sebutkan tadi itu kita sudah dapat memetakan apa saja tugas-tugasnya. Di Indonesia sendiri, aparat atau penegak hukum yang dibutuhkan ini salah satunya adalah polisi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa polisi adalah alat negara yang berkewajiban untuk menjamin terselenggarakannya hukum di Indonesia, di mana beberapa tugas dari lembaga kepolisian itu sendiri disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa polisi adalah suatu alat atau aparat negara di mana mereka tuh berkewajiban untuk bertanggung jawab atas terselenggarakannya hukum di Indonesia, di mana dapat diimplementasikan dengan cara menertibkan masyarakat, pengayoman, terus pemeliharaan keamanan, perlindungan, dan sebagainya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya.
Nama saya Nur Aini. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang fungsi dan tujuan lembaga kepolisian. Jadi, sebagaimana terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, bahwasanya fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi di pemerintahan negara, yaitu di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Selanjutnya, fungsi kepolisian yang lebih lanjut terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, di mana pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh polisi khusus, penyidik negeri sipil, dan bentuk dari pengawasan swakarsa. Dan juga pengemban fungsi kepolisian sebagaimana yang terdapat pada huruf A, B, dan C itu tadi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pengemban fungsi kepolisian melalui penguraian fungsi kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Nah, dalam dimensi yuridis ini, fungsi kepolisian terdiri dari fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Pada kepolisian umum, itu berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum. Fungsi kepolisian umum sesuai dengan undang-undang yang berlaku adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tugas dan wewenangnya mencakup dari lingkungan kuasa hukum tersebut. Dalam fungsi kepolisian khusus berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, bahwa yang berada dalam fungsi kepolisian khusus ini itu tuh tersebar pada instansi tertentu seperti bea cukai, di imigrasi, kehutanan, pengawasan obat dan makanan, serta di paten dan hak cipta. Di antara pejabat pengemban fungsi kepolisian khusus, ada yang diberi kewenangan represif yudisial selaku penyidik dan disebut sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Kemudian dalam fungsi dimensi sosiologis, bahwa fungsi kepolisian itu terdiri atas pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya. Hal tersebut guna untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan. Selanjutnya, tujuan kepolisian berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kemandirian lembaga kepolisian. Reformasi polisi hanya mungkin eksis jika ada dukungan masyarakat. Tanpa itu, perubahan kultur pribadi anggota atau karakter polisi, khususnya yang diduga korupsi, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, keliru menggunakan diskresi, memberikan pelayanan yang buruk, atau melakukan tindakan diskriminatif dalam pelayanan, mustahil dapat dilaksanakan. Reformasi Polri merupakan prasyarat mutlak guna meniadakan justifikasi publik atas kekuasaan yang berlebihan, sebab jika justifikasi publik atas kewenangan yang berlebihan dibiarkan tersebar akan mendorong tumbuh serta berkembangnya kesan umum berupa super bodinya Polri. Lalu ada juga strategi pemberdayaan Polri yang profesional atau mandiri serta memiliki identitas dan jati diri Indonesia. Di antaranya harus mengacu pada landasan-landasan bagi berikut. Yang pertama, ada landasan filosofis, kedua, landasan juridis, ketiga, landasan sosiopolitis, keempat, landasan kultural religius, kelima, landasan manajemen rasional.
Ada juga kajian dilakukan dengan pola pikir input proses output ini dengan asumsi akan dapat dirumuskan hasil akhir berupa output sebagai berikut. Yang pertama, kesamaan persepsi tentang pemberdayaan Polri yang profesional dan mandiri yang memiliki jati diri Indonesia. Kedua, tersusunnya formasi parameter kinerja Polri yang profesional dengan jati diri keindonesiaan dengan mengakomodasikan prinsip-prinsip masyarakat internasional. Nilai-nilai lokal menjadi sistem keamanan dan ketertiban masyarakat nasional. 3. Tersusunnya struktur Polri yang mandiri sebagai aparat penegak hukum yang terhindar dari pola pembinaan dominan militerisme. Keempat, terintegrasikannya tugas-tugas kemandirian dan keunifikasian fungsi dan peran Polri yang tercantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses kajian akademik dalam Komisi Kepolisian Nasional. 5. Terumuskannya pasal-pasal dalam Undang-Undang Kepolisian yang mengatur secara spesifik tentang kepolisian negara sebagai penegak hukum dibantu peran serta masyarakat warga negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan definisi profesi polisi. Polisi Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan istilah Polri merupakan salah satu profesi dalam dunia hukum. Setiap anggota Polri memiliki tugas yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam penegakan hukum agar terciptanya kondisi yang aman, tertib, dan damai di dalam masyarakat. Tugas polisi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pelaksanaan di lapangan harus menghadapi tantangan seperti kejahatan nasional maupun transnasional, kejahatan korupsi, masalah lalu lintas, terorisme, masalah wilayah perbatasan, dan reformasi institusi. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dalam perspektif fungsi maupun lembaga memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman kejahatan dan gangguan yang dapat menimbulkan rasa tidak aman, tidak tertib, dan tidak tentram. Polri sebagai salah satu fungsi pemerintah negara yang substansinya memuat hal di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan suatu yang sakral karena bersifat batin dan kekal yang berdasarkan hak asasi manusia dan ketuhanan yang Maha Esa. Pernyataan tentang tujuan Polri sangat penting, artinya bagi pembentukan jati diri Polri, karena tujuan akan memberikan batasan dan arah tentang apa yang harus dicapai melalui penyelenggaraan fungsi Polri dalam keseluruhan perjuangan bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Kejelasan tujuan Polri akan memberikan pula kejelasan visi dan misi yang diemban Polri sehingga pada gilirannya merupakan pedoman bagi penentuan metode pelaksanaan tugas secara tepat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur dengan lengkap dan beruntun mengenai tugas dan wewenang Polri. Namun ada saja penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Polri tersebut dalam menjalankan tugasnya. Penyimpangan perilaku oknum Polri tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri. Berdasarkan kajian IPW atau Indonesia Police Watch tahun 2009, setidaknya terdapat beberapa keluhan masyarakat yang ditujukan pada Polri. Beberapa keluhan tersebut di antara lain, yang pertama, polisi dianggap arogan. Yang kedua, masih terjadi diskriminasi. Yang ketiga,
melakukan korupsi melalui berbagai pungutan liar. Yang keempat, dinilai lamban dalam bertindak. Yang kelima, tidak tegas dan menindak pelaku kejahatan, utamanya yang melibatkan pemegang kekuasaan. Yang keenam, kurang transparan. Dan yang terakhir, terkesan militeristik. Hal-hal tersebut di atas seharusnya memang tidak dilakukan oleh anggota Polri, karena jika terjadi korupsi dan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum anggota Polri akan berakibat terhadap penurunnya citra polisi di mata warga masyarakat, termasuk anggota kepolisian lalu lintas atau Polantas yang langsung berada di lapangan yang sangat dekat dengan masyarakat. Anggota Polantas yang bersifat tegas dalam menindak pelanggaran lalu lintas tetapi tidak boleh bersikap menyimpang dari tugas yang diembannya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa yang pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Yang kedua, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan salah satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi mengenai kode etik profesi polisi. Profesi kepolisian tunduk dan terikat pada kode etik kepolisian. Kode etik ini berbentuk tertulis, di mana anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melanggar dapat dikenakan sanksi etik hingga berupa pemberhentian secara tidak terhormat tanpa mengurangi sanksi hukum lainnya. Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan dibentuknya kode etik profesi polisi. Di dalam kode etik profesi polisi ini ada beberapa istilah yang kerap nantinya akan kita jumpai. Yang pertama, anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian. Yang kedua, profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan. Yang ketiga, etika profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai tribata dan catur prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian. Yang kelima, Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KKEPP sesuai dengan jenjang berpangkatan. Sidang KKEP adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri. Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan anggota Polri yang bertentangan dengan KEPP. Terduga pelanggar adalah setiap anggota Polri yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga telah melakukan pelanggaran KEPP. Pelanggaran adalah setiap anggota Polri yang karena kesalahannya telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran melalui sidang KKEP. Penegakan KEPP adalah serangkaian tindakan pejabat Polri yang diberi kewenangan menurut peraturan ini untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di sidang KKEP, pemeriksaan sidang Komisi Banding Kode Etik Polri terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran KEPP, dan rehabilitasi anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar atau tidak terbukti sebagai pelanggar. Pemeriksaan pendahuluan KEPP adalah serangkaian tindakan
pemeriksa untuk melakukan audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan perkara guna mencari serta mengumpulkan fakta dan atau bukti yang dengan fakta dan atau bukti itu membuat terang tentang terjadinya pelanggaran KEPP dan menemukan pelanggarnya. Audit investigasi adalah serangkaian kegiatan penyelidikan dengan melakukan pencatatan, perekaman fakta, dan peninjauan dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran tentang peristiwa yang diduga pelanggaran KEPP guna mencari dan menemukan terduga pelanggar. Komisi Banding Kode Etik Polri adalah perangkat yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas melaksanakan pemeriksaan pada tingkat banding. Sidang komisi banding adalah sidang pada tingkat banding untuk memeriksa, memutus, menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan KKEP. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seseorang anggota Polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran KEPP, disiplin, dan atau tindak pidana. Atasan adalah setiap anggota Polri yang karena pangkat dan atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari anggota yang dipimpin. Selanjutnya, atasan yang berhak menghukum atau ankum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Atasan ankum adalah atasan langsung ankum. Selanjutnya, etika kemasyarakatan adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia. Demosi adalah mutasi yang bersifat hukuman berupa pelepasan jabatan dan penurunan eselon serta pemindah tugasan ke jabatan, fungsi, atau wilayah yang berbeda. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.